Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Pada saat ini kami datang di rumah-Mu yang kudus. Kami anak-anak-Mu membawa hati kami yang sungguh-sungguh untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab kami tahu inilah kerinduan kami hanya untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau bertahta di setiap puji-pujian kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Mari saudaraku bersama-sama kita katakan, Bapa Kau setia, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku
sampai hari ini itu karena kasih setiamu, itu karena anugerahmu sungguh besar dalam hidup kami Tuhan. Saat ini sampai seterusnya kami imani Engkau sanggup mengubah hati kami Tuhan tanpa terkecuali. Engkau sanggup mengubah hati kami seputih hati-Mu Tuhan, agar kami boleh memancarkan kasih-Mu kepada orang di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih selama ini tangan-Mu tetap memegang kami, membawa kami keluar dari jalan kegelapan Tuhan, dan menuntun kami pada jalan terang-Mu Tuhan Yesus, mengikuti sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya sinar-Mu itu boleh menjadi terang bagi kami, agar kami boleh menyinari orang-orang di sekeliling kami yang haus dan rindu mencari wajah-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya kami boleh menjadi berkat-Mu Tuhan bagi sesama kami. Namun Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami memohon ampun kepadamu Tuhan, apabila selama ini kami pernah bersungut-sungut berbantah-bantah akan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya tangan-Mu yang menuntun kami, membebaskan kami atas segala belenggu dosa, dan membawa kami menjadi manusia yang lebih menjadi pribadi yang baik sesuai dengan yang Engkau ingini Tuhan Yesus. Biarlah sinar kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi kota kami, memenuhi negara kami, bahkan sinar kemuliaan-Mu memenuhi setiap bumi ini Tuhan. Dan seluruh yang bernafas mengakui bahwa Engkau satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Dan saat ini kami mau mengatakan, kemuliaan-Mu nyata di tempat ini menaungi setiap kami Tuhan. Mari saudaraku, kita bersama-sama katakan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari katakan lebih lagi di hadapan Tuhan, kemuliaan bagi, kemuliaan bagi
Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Berketepatan hari ini adalah malam Natal menyambut Tuhan Yesus 25 Desember. Kami mengucap syukur Tuhan hari ini di ibadah menara doa ini Tuhan. Karena kami tahu tangan kasih Tuhan yang luar biasa yang sudah menatang tangan kami. Hari ini urapilah kami Tuhan. Hingga setiap apa yang kami dengar Tuhan pada hari ini benar-benar Tuhan Yesus berasal daripadamu dan boleh menjadi rema bagi hidup kami. Berkati dan urapi kami semua, telinga kami, bahkan hamba-Mu secara khusus Tuhan, yang menyampaikan isi hati-Mu, pertolongan-Mu atas hamba Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kami yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita boleh katakan, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Puji Tuhan, hari ini saya boleh berkata kepada kita semua, selamat hari Natal. 25 Desember 2024, besok akan kita rayakan puncaknya Bapak Ibu Saudara akan beribadah di tempat ini di GBI My Family Podomoro 4 sesi Saudara. Mari kita boleh sama-sama menyambut dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih, hari ini kita mau bersama-sama mengakhiri tahun 2024 ini, biarlah itu dengan penuh rasa syukur saudara. Kalau kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara beberapa waktu di mana kita boleh menghadapi banyak hal saudara yang membuat kita mungkin merasa Tuhan itu begitu baik dan begitu luar biasa. Nah Bapak Ibu, kita mau masuk saja kepada tema kita yang sudah diberikan oleh Bapak Gembala kita, yaitu Shining Star. Terambil dari Daniel 12 ayat 3 dan Filipi 2 ayat 12 sampai dengan 15. Ayat 13 sampai dengan 15. Kita baca bersama-sama. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih, kalau kita bicara tentang bintang, tentang cahaya saudara, kita pasti akan berpikir tentang sebuah sinar ya. Sesuatu yang bercahaya, yang bersinar. Nah, kalau di dalam dunia sekuler kita sering sebut bintang atau superstar itu seperti contohnya kayak Agnes Monica mungkin ya. Agnes Monica, Britney Spears, kalau zaman dulu Madonna gitu ya. Kalau atlet itu seperti atlet bola, Lionel Messi ya kan. Nah menjadi seorang bintang bukan hal yang mudah. Menjadi seorang bintang adalah sebuah, kita harus menghadapi sebuah tahapan, proses di mana ketika kita ingin menunjukkan jati diri kita, ingin mengatakan bahwa kita ini adalah seorang yang bercahaya, bersinar. Ya, kalau di Indonesia Got Talent ya, contohnya Indonesia Got Talent, Indonesia Idol ya kan, itu akan ada proses audisi. Oh sebelum audisi pendaftaran dulu ya, pendaftaran. Ada berapa ribu orang yang mengantri untuk boleh mendaftar. Kemudian tahapan audisi. Setelah audisi ada proses lagi yang berikutnya, masuk pada babak penyisian, masuk sampai babak yang paling terakhir, puncaknya ketika menjadi seorang superstars. Ya, itu disebut bintang. Berarti dalam pemahamannya menjadi seorang bintang itu adalah seorang yang luar biasa, seorang yang terkenal, seorang yang populer. Ya kan? Seorang yang benar-benar menguasai sesuatu di bidangnya. Sehingga dia adalah seorang pemenangnya. Seorang atlet ketika dia menjadi pemenang, sama dia menghadapi proses ketika dia harus belajar, ketika dia harus berlatih, berkomitmen untuk menjadi seorang pemenang. Tapi itu konteks sebagai seorang bintang di dalam koridor pribadi kita. Di dalam koridor bahwa kita menunjukkan sebuah potensi pribadi kita. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara hari ini melihat bahwa shining star
yang saat ini kita baca seperti nats dalam Daniel 12 ayat 3 tadi, bahwasanya ketika orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, itu bicara tentang kita bercahaya dan menyinari orang lain. Itu bicara bukan tentang kita, tapi bicara bagaimana kita berpengaruh kepada orang lain. Bukan berbicara tentang bagaimana kita menjadi seorang bintang, tapi bagaimana kita bisa menyinari hidup kita. Hidup kita bersinar untuk orang lain. Kita ambil dua bagian ya saudara dari ayat ini. Yang pertama, bahwa orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala. Cakrawala bicara tentang matahari, bulan, bintang, semua hal yang bercahaya. Kalau kita melihat matahari itu bercahaya saudara, gak pernah pilih-pilih. Matahari itu kalau bercahaya gak pernah mikir, oh kalau aku ini maunya bercahaya ke posisi yang sebelah kiri aja, sebelah kanan enggak. Matahari itu gak pernah pilih bulu kalau dia membiaskan cahayanya ke seluruh bumi. Nah, firman Tuhan ini berkata orang bijak bercahaya seperti cakrawala, artinya bahwa kita, kalau kita menjadi seorang yang bijak, tentulah hidup kita harus sama menyinari seperti cakrawala tadi. Enggak pernah memikirkan tentang bagaimana kita menyinari hanya satu orang. Bagaimana kebaikan kita boleh mempengaruhi semua orang, seluruh lapisan masyarakat. Tidak melihat etnis, tidak melihat suku, tidak melihat agama apa, tidak melihat latar belakang ekonomi, tapi kita sebagai orang-orang bijak yang dituntut di dalam Daniel 12 ayat 3 ini, kita harus bisa melakukan pemerataan. Sehingga kebaikan kita itu boleh bercahaya kepada semua orang. Sehingga kebaikan kita itu tingkah laku, perilaku kita sehari-hari yang kita berkata sebagai orang bijak boleh dinikmati oleh semua orang. Yang kedua, bahwa ketika kita menjadi seorang bijak, orang bijak menuntun banyak orang kepada kebenaran. Bicara tentang kebenaran Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita melihat kepada diri kita dulu. Poin kebenaran. Saudara, apakah nilai-nilai kebenaran itu masih ada di dalam setiap kita, pribadi lepas pribadi? Kadang-kadang kita lupa saudara, kita berpikir, kita berkata kita itu seorang anak Tuhan. Kita yakin bahwa kita itu sudah menjadi terang. Tapi kadang-kadang kita lupa merenungkan apakah di dalam setiap tindakan kita, apakah di dalam setiap perilaku kita, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan itu masih tetap tinggal. Nilai-nilai karya salib Tuhan, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, yaitu kebenaran yang hakiki itu masih yang utama kita pegang. Dunia ini saudara sedang lenyap dengan segala keinginannya. Dunia ini sedang penuh dengan hoax, dunia ini sedang penuh dengan hati yang bengkok, dunia ini sedang penuh dengan segala tipu daya. Dunia ini sedang penuh dengan kekacauan. Banyak orang saling tikung, banyak toksit saudara. Ya kan? Banyak racun di mana-mana. Banyak orang berkata yang tidak benar, membalikkan fakta. Tapi apakah kita sebagai anak-anak Tuhan masih berlaku benar? Masih melakukan seturut dengan kebenaran firman Tuhan? Masih melakukan seturut dengan apa yang Tuhan katakan, yang Tuhan tuntun dalam hidup kita? Standar kebenaran yang sesungguhnya itu harus sesuai dengan isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kadang-kadang kita merasa bangga kita sudah menjadi Kristen dari kecil. Kita merasa bangga kita sudah melayani Tuhan. Kita merasa bangga kita itu sudah menjadi seorang, oh saya sudah lahir baru. Beberapa orang saya tanya, saudara berapa tahun Bapak saya sudah lahir baru? Dia berkata 15 tahun. Lalu beberapa orang lagi saya tanya, kamu sudah lahir baru berapa tahun? Oh saya 3 tahun, saya 5 tahun, saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah rajin ke gereja. Tapi inti dari kehidupan yang sesungguhnya bukan soal rajin ke gereja atau melayani Tuhan. Tapi bagaimana kehidupan nilai-nilai kebenaran yang Tuhan taruhkan itu tetap kita pegang. Di dunia ini Tuhan katakan agar kita tidak menjadi sama dengan dunia.
Tuhan katakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Konteks ayat dalam Daniel 12 ayat 3 ini bicara tentang akhir zaman, saudara. Bagaimana di akhir zaman itu akan terjadi hal-hal di mana yang tidak pernah terjadi. Kesengsaraan, kesusahan, kesesakan akan terjadi di sana. Dan dikatakan bahwa orang-orang yang bijaksana akan bercahaya itu konteksnya yaitu pada saat orang-orang itu sudah di dalam pengangkatan. Karena di ayat sebelumnya dikatakan ketika kamu ada di dalam terdaftar tertulis dalam kitab kehidupan. Artinya benar-benar bijak. Bijak yang benar, bijak yang sesungguhnya. Mari kita lihat dulu saudara, Yohanes 8 ayat 12. Tolong boleh ditampilkan Kak Deborah, Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Sekali lagi, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Lanjut kita baca lagi Lukas 11 ayat 34 sampai 36. Matamu adalah pelita tubuh. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Lanjut. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bicara tentang kebenaran. Coba tampilkan lagi tadi Yohanes 8 Kak. Bicara tentang kebenaran Bapak Ibu Saudaraku. Kita boleh melihat firman Tuhan ini. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Artinya untuk boleh menjadi hidup benar dengan sesungguhnya. Untuk terang itu boleh muncul saudaraku, kita harus tinggal di dalam terang itu. Kita harus berjalan dan mengikuti terang itu, yaitu Yesus itu sendiri. Gak mungkin kalau kita di dalam kegelapan kita muncul dalam terang. Gak mungkin kita itu bisa menjadi terang, kita bisa bersinar saudara kalau kita itu masih dalam gelap. Gak mungkin kita itu bisa bercahaya kalau kita hidup dalam nilai-nilai yang tidak benar. Kebenaran dan kekudusan menjadi standar. Standar di mana cahaya itu muncul dengan sendirinya. Tanpa harus diproklamirkan. Tanpa harus melakukan pertandingan seperti yang dilakukan oleh para bintang di dunia, artis. Karena ketika kita melakukan kebenaran, ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ketika kita menjaga standar hidup dalam kekudusan, sebagai seorang yang mengaku kita murid Kristus, sebagai seorang yang mengaku bahwa kita adalah milik Kristus, maka standar kekudusan itu menjadi yang utama. Karena firman Tuhan berkata, tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Saudara, kita boleh melihat cerita tentang Musa ketika dia naik ke Gunung Sinai. Ke Gunung Sinai ya, saya rasa ya. Ketika dia naik mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka ketika dia turun wajahnya bercahaya. Artinya apa? Dia mengalami pertemuan dengan Tuhan saat itu. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dia tinggal di dalam Tuhan sehingga dia bercahaya. Nilai-nilai kebenaran ada di dalam ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nilai-nilai kebenaran itu tinggal ketika kita benar-benar memutuskan hidup mengikut Tuhan. Karena Tuhan adalah terang yang sesungguhnya. Kemudian kita boleh melihat contoh saudara dari kitab Daniel, yaitu Daniel sendiri. Nabi Daniel adalah seorang yang tidak pernah kompromi dengan dosa. Daniel adalah seorang yang sangat taat dan teguh hati, saudaraku. Daniel ketika diperhadapkan masuk ke gua singa, dia tetap mempertahankan imannya. Dia tidak pernah memutuskan untuk kompromi dengan dosa. Daniel ketika dikatakan harus sehidangan, semeja dengan raja, dia tidak menajiskan dirinya.
Dia tetap menjaga standar kekudusannya dan menjaga kebenaran hidupnya seturut dengan firman Tuhan. Kemudian ketika Daniel diperhadapkan untuk ikut bersama-sama menyembah, pada saat raja akan melakukan pemujaan kepada dewa, di situ Daniel juga memutuskan untuk tidak melakukannya. Kemudian ketika teman-temannya, sahabatnya, orang-orang yang sangat dikasihinya harus dimasukkan ke dalam gua, ke dalam api perapian yang menyala-nyala. Mungkin kalau saudara atau saya, ketika orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi, orang yang sangat dekat, ketika akan mengalami penyiksaan yang kita, kalau kita bayangkan ketika dia masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala itu udah pasti mati kan gitu. Nah kita pasti ragu, kita pasti berpikir, aduh Tuhan, aku ini, kalau aku bilang aku ikut, pasti teman-temanku gak dimasukkan. Tapi dia tetap memutuskan untuk tetap berkata bahwa Tuhan yang sama yang dia sembah akan menolong. Artinya Daniel tetap berpegang teguh pada kebenaran. Sehingga Tuhan menolong. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Shining Star bicara tentang bagaimana kita boleh bersinar di tengah kegelapan. Tadi firman Tuhan dalam Lukas 11 ayat 34 berkata, jika matamu terang, teranglah seluruh tubuhmu. Karena mata adalah pelita tubuh. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuh. Ini bicara tentang kehidupan yang memiliki nilai-nilai kebenaran. Lanjut ke bawahnya. Karena itu perhatikan supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jangan mata kita ini memilih kepada yang gelap. Contoh, maaf, mata duitan, saudara. Itu hal yang paling sepertinya biasa ya, tapi itu dosa. Makanya dikatakan jaga matamu supaya tetap terang. Supaya mata kita itu melihat kepada kebenaran firman Tuhan. Kemudian yang selanjutnya ayat 36. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap. Artinya seluruh aspek hidup kita saudara, kita harus menjaganya dalam standar kekudusannya Tuhan. Mau tangan, mau mulut, mau pikiran, mau kaki, mau apapun itu dari kepala sampai ke kaki. Tuhan berkata, jangan ada di antara bagian tubuh kita yang gelap. Menjaga standar kebenaran hidup dalam nilai-nilai kebenaran dan kekudusan, itu poin yang paling penting untuk menunjukkan cahaya yang sebenarnya. Kalau kita bicara ya pokoknya kalau aku baik-baik, aku pokoknya ibadah, aku pokoknya ya aku udah mengampuni, aku udah ini, itu masih hal-hal yang biasa saudara. Ini akan berakhir tahun 2024 saudara. Tahun depan sudah banyak hamba Tuhan menubuatkan hal-hal yang akan semakin sulit. Hal-hal yang akan semakin rumit. Hal-hal yang akan semakin menekan kita. Mencondongkan kita kepada kejahatan. Kalau kita tidak menjaga standar hidup kita benar. Kalau kita tidak menjaga standar hidup kita kudus. Bagaimana kita bisa bertahan saudara? Kebenaran dan kekudusan itu akan menjadikan tonggak kekuatan kita untuk menghadapi hari-hari ke depan. Saudara, hari ini saya akan akhiri firman Tuhan ini dengan satu ilustrasi botol saudara. Ada sebuah botol. Yang pertama botol itu diisi dengan air mineral. Kemudian yang kedua botol itu diisi oleh jus, buah. Yang ketiga botol itu diisi dengan madu. Yang keempat botol itu diisi dengan parfum. Dan yang kelima botol itu diisi dengan air comberan. Mari kita nilai sama-sama. Air mineral dalam satu botol kita boleh hitung mungkin harganya Rp5.000. Kemudian botol yang diisi jus kita boleh nilai dengan harga Rp10.000. Yang ketiga, botol yang diisi dengan madu meningkat harganya menjadi Rp100.000. Mungkin Rp200.000. Yang keempat, botol itu ketika diisi dengan parfum yang mewah, bisa menjadi bernilai jutaan rupiah. Yang terakhir, ketika botol itu dengan diisi comberan, Bapak Ibu Saudara bisa menjawabnya.
Mau Bapak Ibu kemanakan botol itu? Kalau saya, maka botol itu akan saya campakkan saudara. Saya buang karena saya tahu kalau air comberan pasti bau. Tidak bernilai sama sekali. Bapak Ibu saudara sekalian, botol itu melambangkan diri kita. Kalau botol itu melambangkan diri kita ada di mana saudara? Di level yang mana kita sekarang? Standar hidup kita itu di mana? Isi di dalam kita itu nilainya yang mana saudara? Air mineral? Jus? Madu? Atau parfum? Botol, ketika dia botol yang bagus sekalipun, kalau di dalamnya air comberan, tetap tidak bernilai. Botol yang jelek, ketika di dalamnya parfum yang mahal, menjadi sangat bernilai. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, cahaya hidup kita ditentukan dengan apa yang di dalam kita, bukan apa yang di luar kita. Segala tingkah laku kita, tindak tanduk kita. Seperti Filipi berkata tadi, bahwasanya, coba tampilkan Kak, Filipi 2 ayat 13-14. Nah, yang ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ini bicara tentang mengerjakan keselamatan. Saudara, kasih karunia sudah diberikan Tuhan bagi kita. Kita dianugerahi dengan keselamatan. Bukan dengan usaha kita. Tapi itu pemberian Allah. Tapi bagaimana kita mempertahankan dan mengerjakan keselamatan itu? Kembali lagi saya berkata, dengan hidup benar dan menjaga standar kekudusan hidup kita. Karena saat itu kita kerjakan, maka cahaya itu akan bersinar di dalam kita. Seperti botol tadi Bapak Ibu Saudara, nilai hidup kita yang tahu. Orang gak bisa lihat, orang bisa melihat packagingnya, penampilannya. Tapi hati kita, dengan segala apa yang kita katakan, dengan segala apa yang kita lakukan, di hadapan orang, Tuhan yang melihat. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini, mari bersama-sama kita mengambil waktu di momen Natal ini. Bukan lagi sebagai hal di mana kita hanya merayakan perayaan besar. Hanya bersuka cita dengan kilauan lampu yang banyak. Dengan warna-warni nuansa baju merah, hijau, gold dan sebagainya. Tapi kita melihat kepada diri kita. Nilai hidup yang benar di dalam Tuhan. Ketika Tuhan sudah melakukannya 2000 tahun yang lalu bagi kita. Bukan sebagai karya Natal yang biasa. Tapi menjadi pertobatan yang sesungguhnya bagi kita. Menjadi kebanggaan bagi kita sebagai orang Kristen. Bahwa ketika kita hidup dan dilahirkan untuk memuliakan nama Tuhan. Bercahaya dan bersinar berdampak bagi orang lain. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Karena kami tahu bukan kuat dan bukankah kami. Tapi karena Engkau yang memampukan kami untuk melakukannya. Sehingga kami boleh bercahaya di tengah kegelapan. Kami tidak terikut oleh arus dunia. Kami tidak terikut oleh hal-hal Tuhan Yesusku yang mengikat dunia ini. Tapi kami boleh berdiri di atas kebenaran. Kami boleh berdiri di atas kekudusan. Hingga hidup kami memancarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Hingga hidup kami memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan. Mengakhiri tahun ini dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kami. Kami berkata, kami akan mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Teguh hati berpegang kepada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kekurangan tidak akan membuat kami jauh dari Tuhan. Kemiskinan tidak akan membuat kami jauh dari Tuhan. Tapi kami akan hidup benar karena kami tahu ketika kami hidup benar dan berkenan. Maka pemeliharaan Tuhan sempurna atas kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa. Pada penghujung tahun ini
bersama-sama kami dapat hadir di dalam menara doa. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu di sepanjang tahun ini. Dan kami mempersiapkan hati kami untuk ibadah Natal tanggal 25 dan juga tahun baru tanggal 1 Januari 2025. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami membuka hati kami untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, mari kita yang diberkati Tuhan, yang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan di mana kita telah memasuki penghujung tahun dan kita akan masuk di dalam menara doa penutup tahun ini walaupun secara online. Dan saudara, tema kita untuk sepanjang bulan ini adalah Shining Stars yang diambil dari Daniel 12 di ayat yang ketiga, di mana firman Tuhan berkata, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Amin. Saudara terkasih, kalau kita berbicara tentang bintang di langit, maka kita mengingat perjanjian yang pertama yang Tuhan berikan itu adalah kepada Abraham. Abraham ini disebut bapa segala orang percaya, the father of many nations, bapa segala bangsa, di mana nama Abram berubah menjadi Abraham karena covenant, perjanjian yang Tuhan berikan kepada dia dan kepada istrinya Sarah yang memiliki arti ibu segala bangsa. Nah, dari mana Abram itu memiliki iman, keyakinan, dan kepercayaan kepada Tuhan yang sudah memberikan janji itu kepadanya? Kita dapat melihat dari Kejadian 15 di ayat yang kelima, ketika pertama kali Tuhan itu memberikan janji kepada Abraham, di mana firman Tuhan berkata, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ada amin? Saudara, yang membuat Abraham itu tetap memiliki kepercayaan kepada Tuhan sebagai sertifikat hidupnya, karena iman itu adalah seperti sertifikat hak milik, SHM, di mana kalau seorang itu membeli rumah, walaupun dia belum melihat rumahnya secara fisik, belum menyentuhnya dan belum masuk ke dalam rumah itu untuk tinggal di dalam, maka ketika dia sudah melihat ada sertifikat hak milik atas namanya, maka itu sudah menjadi tanda kepemilikan. Demikian juga dalam hidup Abraham, walaupun usianya sudah tua dikatakan di Alkitab, dan Sarah, tetapi mengapa opa dan oma ini masih percaya akan memperoleh anak perjanjian, yaitu Ishak? Karena Tuhan berjanji, dan setiap kali ketika Abram itu dilanda dengan begitu banyak proses kehidupan dalam penantiannya, maka dia selalu melihat bintang di langit. Dan bintang itu dia mulai coba hitung, ternyata begitu banyak. Dan Tuhan berjanji, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara terkasih, mungkin hari ini saudara masih memiliki janji-janji yang sudah Tuhan berikan di dalam hati, yang masih saudara menantikan penggenapannya. Percayalah seperti Abraham, Tuhan pasti akan menggenapi janjinya, karena Tuhan tidak pernah lalai dan Tuhan tidak pernah gagal. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dan saudara, ketika Abraham lulus dalam ujian di Gunung Moria, ketika Abraham itu percaya bahwa di atas gunung Tuhan akan disediakan, itulah nama Allah, Jehovah
Jireh. God provides, ya. Provides itu dalam bahasa Inggris provide. Melihat ke depan, ya. Melihat ke depan. Artinya Tuhan sudah mempersiapkan ketika kita dalam perjalanan iman kita. Dalam Kejadian 22 di ayat 17 itu dicatat ketika Abram lulus dalam ujian di Gunung Moriah, ujian ketaatan, maka firman Tuhan berkata, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Amin. Saudara, kita melihat janji Tuhan ini digenapi ketika Tuhan berkata kepada Abraham bahwa aku akan memberkati engkau, bukan hanya pas-pasan, pas perlu ada, ya gitu, tetapi berlimpah-limpah, artinya meluap keluar. Dan kemudian dikatakan keturunan Abraham itu seperti bintang di langit, pasir di tepi laut. Bintang itu di atas, pasir itu di bumi. Artinya Tuhan akan memberkati kita dan memberikan otoritas kepada kita di langit dan juga di bumi. Amin. Berkat yang terbaik dari langit dan berkat yang terbaik dari bumi juga. Lalu di ayat ini dikatakan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Artinya Tuhan menjanjikan kita kemenangan. Kemenangan di dalam doa, kemenangan di dalam kehidupan, possessing the gates of the enemies. Untuk pendoa syafaat ini juga pegangan kita di dalam kehidupan ini. Tuhan memberikan kemenangan. Dan saudara, kita melihat setelah Abraham, maka generasi-generasi berikutnya, Isa, Yakub, lalu Yusuf, dan kemudian tibalah pada generasi di zaman Musa. Saudara, Musa pada saat itu ada di Mesir, dan Musa itu menjadi pelepas orang Israel dari perbudakan bersama dengan Yosua generasi berikutnya. Dan apa yang Musa sampaikan ketika orang Israel berkumpul, dan Musa itu memberikan janji Tuhan dari kitab Taurat yang dia peroleh di Gunung Sinai. Saudara, bisa kita lihat bersama dalam Ulangan pasal 1, di mana di Ulangan pasal 1 ini Musa itu kembali mengingatkan bangsa Israel janji Tuhan. Saudara, mari simpan janji itu di hati kita dalam penutup tahun ini, memasuki tahun yang baru. Mari kita baca bersama Ulangan 1 ayat 10 dan 11. 2, 3. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak, dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang, dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Saudara dapat memakai firman yang sudah diberikan ini sebagai janji Tuhan untuk penggenapan, yaitu berkat promise 111, ya kan? Ya. Saudara, ini adalah janji 111. Saudara ingat Ulangan 1 ayat 11. Haleluya. Amin. Ulangan 1 ayat 11 dikatakan Tuhan akan menambah kita 1000 kali lagi dari jumlah sekarang. Inilah yang kita sebut sebagai berkat multiplikasi. Multiplication. Siapa yang rindu berkat multiplikasi ini turun dalam kehidupan kita? Ada amin? Nah, kalau kita rindukan ini, saudara pegang janji Tuhan dalam penutup tahun ini, di mana saudara kita melihat dalam kehidupan Tuhan bisa memberkati bisnis saudara. Dari yang kecil tiba-tiba berubah jadi besar.
Tuhan sanggup memberkati karir saudara, dari karir yang paling rendah sampai di atas, dan Tuhan akan mengangkat kita naik sebagai kepala dan bukan ekor. Dan Tuhan juga akan memberikan kepada kita harvest. Ingat, nanti di tahun yang baru, tema untuk tahun 2025 itu adalah The Year of Harvest, yaitu tahun penuaian. Saudara, pegang janji Tuhan ini, karena Tuhan pasti akan memberikan kemenangan dalam hidup kita. Nah, mari hari ini mari kita siapkan hati kita dalam menyambut Natal yang sudah ada di depan kita. Kita banyak waktu di dalam doa, kita banyak menanti-nantikan Tuhan, karena ingat, kita perlu anugerah Tuhan. Saudara, anugerah Tuhan itu artinya apa? Kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita bukan tergantung pada kekuatan kita. Anugerah itu kalau kita kapsulkan dengan artinya, itu artinya waktu dan kesempatan. Tuhan akan bukakan dalam hidup kita. Dalam bahasa Inggrisnya time and chance, waktu dan kesempatan. Karena ingat Pengkhotbah 9 di ayat 11. Mari kita baca bersama satu ayat ini. 2, 3. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Kata waktu dan nasib dalam bahasa Inggris di dalam Bible di Ecclesiastes 9:11 ini, maka dikatakan time and chance, yaitu waktu dan kesempatan. Doa pestelu untuk kita semuanya. Mari dalam menyambut Natal, kita percaya Tuhan sanggup mengatur segala sesuatu tepat pada waktunya, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, bertemu dengan orang yang tepat, maka kita bisa melihat favor, perkenanan Tuhan itu turun dalam kehidupan kita. Yang percaya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari, saya ingin mengajak kita semuanya bangkit berdiri, dan kita akan satukan hati kita di dalam doa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa, untuk firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini, yang kembali mengingatkan kami bahwa hidup ini adalah anugerah. Hidup ini bukan bergantung kepada kecepatan kami, keunggulan kami, kepintaran kami, kekayaan kami, kehebatan kami. Sebab kami percaya hanyalah Engkau yang membuka pintu anugerah, jendela kesempatan, windows of opportunity, dan juga Tuhan, kairos, waktunya Tuhan, God's timing dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk memperoleh hati yang bijaksana seperti Daniel, seperti orang-orang Majus dari timur, wise men from the east, orang bijaksana dari timur. Ajari kami seperti Abraham, yang walaupun dalam penantian akan janji Tuhan, kami tetap percaya, karena bintang-bintang di langit itulah saksi hidup akan kebesaran Tuhan dan akan janji Tuhan, ya dan amin dalam hidup kami. Terima berkat multiplikasi di dalam nama Yesus dalam segala aspek kehidupan, untuk menyambut Natal dan tahun yang baru. Terima kasih ya Bapa. Berkati jemaat My Family Church House of Favor yang selalu setia untuk berdoa bersama dalam menara doa dan juga doa Sabtu dan ibadah Minggu. Terima kasih Tuhan, berkati pembangunan rumah Tuhan di GB Podomoro, memberi dengan hati. Engkau memberkati semua umat-Mu yang telah ikut ambil bagian mendukung pembangunan rumah Tuhan. Berkati kota, bangsa, dan negara kami aman dan tentram
dan doa kami juga untuk kota kudus-Mu, Yerusalem. Shalom Yerusalem, kiranya mencintaimu mendapat sejahtera sentosa dalam purimu dan dalam lingkungan tembokmu. Dan jikalau sebentar lagi kami akan menutup menara doa di pagi hari ini, di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap untuk menerima berkat darimu. Mari kita arahkan hati kita, angkatlah tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Terimalah damai sejahtera Bapa, kasih Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan, dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Selamat Natal dan Tahun Baru. Sampai berjumpa pada ibadah menara doa pada Tahun Baru 2025. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Monica Sembiring, Sarjana Teknik Universitas Diponegoro,